Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita kembali lagi di mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan Muhammad Ade, Nurul Hafifah, dan Muhammad Zainuddin akan membawakan podcast tentang siklus akuntansi PPKD mengenai pencatatan dan pengelolaan. Baiklah, kepada teman-teman, selamat mendengarkan. Siklus akuntansi PPKD, pencatatan dan pengelolaan. Siklus akuntansi merupakan tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dibedakan menjadi dua, yaitu sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD. PPKD bertanggung jawab atas fungsi akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Sementara itu, secara operasional, fungsi tersebut dilaksanakan oleh SKPKD. Dengan demikian, SKPKD menyelenggarakan akuntansi tingkat pemerintahan daerah. Di samping itu, sebagai suatu satuan kerja, SKPKD juga menjalankan fungsi akuntansi seperti SKPD lain pada umumnya. Oleh karena itu, dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD memiliki pos-pos yang paling lengkap dibanding DPA SKPD lain. Karena SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi sebagai PPKD dan sekaligus sebagai SKPD, maka sistem akuntansi yang harus dilaksanakan di SKPKD terdiri dari yang pertama, yaitu sistem akuntansi SKPD, yang mana SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD menghasilkan laporan keuangan SKPD berupa LRA, LO, LPE, dan neraca serta CALK selaku SKPD pada umumnya. Yang kedua, sistem akuntansi PPKD terdiri dari yang A, sistem akuntansi PPKD sebagai BUD, menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan neraca serta CLK selaku PPKD. Yang B, sistem akuntansi konsolidator pemuda, menghasilkan laporan keuangan Pemda, laporan keuangan gabungan secara lengkap berupa LRA, laporan perusahaan SAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CLK. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. PPKD memiliki beberapa tugas, diantaranya yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang keempat, melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Yang kelima, yaitu melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari akuntansi pendapatan akuntansi uang, akuntansi pembiayaan, akuntansi aset, akuntansi belanja, akuntansi konsolidator, akuntansi selain kas PPKD, dan penyusunan laporan keuangan. Tahapan dalam proses akuntansi PPKD. Proses akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yaitu yang pertama, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang kedua, pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Yang ketiga, pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal.
Pencatatan penyesuaian dilakukan untuk membukukan penyesuaian perhitungan hutang piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual. Selanjutnya yaitu postingan ke buku besar. Dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, postingan ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Sebagaimana dimaklumi, jurnal merupakan suatu buku yang berisikan transaksi sebagai akun. Untuk mengiktisarkan transaksi per akun, maka diperlukan buku yang hanya menampung satu akun saja untuk setiap buku. Buku inilah yang disebut dengan buku besar. Transaksi pada jurnal direkap, dipindahkan angka-angkanya ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Dengan pembukuan yang terkomputerisasi, tidak diperlukan postingan ke buku besar, karena pengiktisaran per akun dapat dilakukan langsung dari database melalui proses yang disebut query. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo disebut dengan jalan pertama-tama menjumlah seluruh nilai debit dan nilai kredit pada setiap buku besar dan menghitung saldonya. Selanjutnya, saldo tiap-tiap akun yang dapat pada buku besar dipindah ke neraca saldo. Dengan demikian, neraca saldo merupakan rekapitulasi saldo seluruh buku besar, yang mana berisikan ringkasan saldo seluruh buku besar. Salah satu fungsi neraca saldo adalah sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal. Terbagi menjadi dua, yaitu membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran dan membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan. Yang pertama, membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran. Sumber data untuk membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA PPKD. Selanjutnya, prosedur pembukuan. Anggaran pendapatan dibukukan dengan mendebet akun estimasi pendapatan, sedangkan anggaran belanja dibukukan dengan mengkredit akun apropriasi belanja. Selisih antara nilai anggaran pendapatan dan anggaran belanja akan dibukukan ke dalam akun estimasi perubahan sisa anggaran lebih atau estimasi perubahan SAL. Pada PPKD, biasanya total nilai anggaran pendapatan lebih besar daripada jumlah anggaran belanja dan selisih lebih kurang dari pembiayaan. Selisihnya dibukukan sebagai estimasi perubahan SAL. Jadi, jika anggaran belanja sebesar 4.500, anggaran pendapatan 8.000, penerimaan pembiayaan 3.000, dan pengeluaran pembiayaan 2.000, maka selisihnya dibukukan di akun estimasi perubahan SAL di debit. Pembukuan ke dalam buku jurnal anggaran akan dibuat dengan cara estimasi pendapatan 8.000 di debit, estimasi penerimaan pembiayaan 3.000 di debit, apropriasi belanja 4.500 di kredit, apropriasi pengeluaran pembiayaan 2.000 di kredit, dan estimasi perubahan SAL 4.500 di kredit. Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses menginput transaksi dilakukan dengan memasukkan kode serta nilai anggaran pendapatan dan belanja secara langsung melalui menu input di anggaran. Yang kedua, membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan. Sumber datanya diperoleh dari DPA perubahan. Contoh perubahannya, estimasi pendapatan DPA-nya 8.000, DPA perubahan 9.000, terjadi kenaikan 1.000. Estimasi penerimaan pembiayaan DPA-nya 3.000, DPA perubahan 2.700, terjadi penurunan sebesar 300. Apropriasi belanja DPA-nya 4.500, DPA perubahan 6.000, terjadi kenaikan sebesar 1.500. Apropriasi pengeluaran pembiayaan DPA-nya 2.000, DPA perubahan 1.000,
terjadi penurunan 1.000. Estimasi perubahan SAL DPA-nya 4.500, DPA perubahan 5.000, terjadi kenaikan sebesar 500. Selanjutnya, standar revisi anggaran. Kenaikan estimasi pendapatan atau estimasi penerimaan akan dibukukan di sisi debit, sedangkan penurunannya dibukukan di sisi kredit. Kenaikan apropriasi akan dibukukan di sisi kredit, sedangkan penurunannya dibukukan di sisi debit. Kenaikan estimasi perubahan SAL akan dibukukan di sisi kredit dan penurunannya di sisi debit. Oleh karena itu, jurnal standarnya setelah terjadi perubahan yaitu estimasi pendapatan di debit sebesar 1.000, estimasi penerimaan pembiayaan di kredit 300, apropriasi belanja di kredit 1.500, apropriasi pengeluaran pembiayaan di debit 1.000, dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 500. Selanjutnya, pencatatan saldo awal tahun. Dilakukan dengan memindah bukukan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun ini atau tahun berjalan. Pemindah bukuan ini dilakukan dengan membukukan saldo awal ke dalam jurnal dengan pola standar jurnal yaitu aset di debit, kewajiban di kredit, dan ekuitas di kredit. Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses transfer saldo awal berjalan secara otomatis. Selanjutnya, membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. Yang pertama, jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pembukuan transaksi secara basis akrual dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan laporan operasional, dan akun beban laporan operasional. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut dengan pembukuan ke dalam jurnal finansial, sedangkan pembukuan secara basis kas dilakukan ke dalam akun-akun laporan realisasi anggaran. Pembukuan transaksi berbasis kas ini disebut dengan pembukuan ke dalam jurnal anggaran. Agar dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial ataupun jurnal anggaran, maka diperlukan analisis transaksi. Dalam analisis ini, yang pertama-tama yang harus ditentukan yaitu apakah transaksi tersebut harus dibukukan ke dalam jurnal finansial ataukah ke dalam jurnal anggaran, atau bahkan kedua-duanya secara bersamaan. Selanjutnya, analisis dilanjutkan ke arah pendebetan dan pengkreditan, yaitu menentukan akun mana yang harus didebet dan akun mana yang harus dikredit. Setelah itu, barulah bisa dilakukan proses penjurnalan atau pembukuan ke dalam jurnal. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi PPKD. Transaksi penambahan aset PPKD akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Transaksi pengurangan aset PPKD akan dibukukan di sisi kredit. Transaksi penambahan kewajiban atau ekuitas PPKD masing-masing akan dibukukan di sisi debit. Transaksi pengurangan kewajiban atau ekuitas PPKD masing-masing akan dibukukan di sisi kredit. Transaksi terjadinya pendapatan laporan operasional akan dibukukan di sisi kredit. Transaksi terjadinya beban laporan operasional atau beban LO akan dibukukan di sisi debit. Transaksi SKPD yang menyebabkan keluarnya dana dari kas daerah akan dibukukan dengan mendebit akun RK SKPD. Transaksi yang menyebabkan disetorkannya dana dari SKPD ke dalam kas daerah akan dibukukan dengan mengkredit akun RK SKPD. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi SKPD. Transaksi terjadinya pendapatan laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Transaksi terjadinya belanja LRA akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Akun yang menjadi lawan transaksi pendapatan LRA dan akun belanja LRA adalah akun estimasi perubahan SAL. Ilustrasi transaksi penarikan dana dari kas daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk uang persediaan atau UP sebesar Rp100. Analisis yang pertama yaitu apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Jawabannya, karena transaksi ini pada hakikatnya hanya memindahkan uang dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran sebagai persediaan untuk membayar kebutuhan belanja, maka bukan merupakan realisasi anggaran. Analisis yang kedua,
Apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Jawabannya, karena dengan transaksi ini jumlah uang kas PPKD berkurang sebesar Rp100, maka harus dibukukan sebagai jurnal finansial. Analisis yang ketiga, transaksi ini menyebabkan aset atau akun pada kas di kas daerah berkurang sebesar Rp100, maka akun tersebut harus dibukukan di sisi kredit. Selanjutnya, pasangan ayat jurnal di sisi debitnya adalah akun RK SKPD karena uang tersebut dikirim ke SKPD. Dengan demikian, pembukuan ke dalam jurnalnya akan dibuat dengan RK SKPD di debit sebesar Rp100, kas di kas daerah di kredit sebesar Rp100. Selanjutnya, ilustrasi transaksi penggunaan uang persediaan atau UP oleh SKPD untuk membayar pembelian BBM sebesar Rp50. Analisis yang pertama, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Jawabannya, karena transaksi ini pada hakikatnya belum menyebabkan terjadinya pengeluaran uang dari kas daerah, maka dianggap belum merupakan realisasi anggaran, jadi belum dapat dibukukan ke dalam jurnal anggaran. Analisis yang kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Jawabannya, karena transaksi ini belum mengakibatkan kenaikan atau penurunan uang kas di kas daerah, maka bukan termasuk transaksi PPKD. Dengan demikian, transaksi ini tidak dibukukan ke dalam jurnal anggaran maupun jurnal finansial PPKD. Ilustrasi transaksi pengisian kembali uang persediaan SKPD karena telah dipakai untuk membeli BBM sebesar Rp50. SP2D yang diterbitkan oleh PPKD adalah untuk menggantikan uang yang dibelanjakan. Hal ini disebut dengan SP2D-GU. Analisis yang pertama, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Jawabannya, transaksi ini merupakan pertanggungjawaban rambung SKPD atas penggunaan uang persediaan yang membebani anggaran SKPD dan bukan merupakan realisasi belanja bagi PPKD. Dengan demikian, transaksi ini tidak termasuk kategori transaksi realisasi anggaran bagi PPKD. Analisis yang kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Jawabannya, bagi PPKD, transaksi ini merupakan transfer uang dari PPKD kepada SKPD. Maka harus dibukukan ke dalam buku jurnal finansial karena uang kas di kas daerah berkurang. Analisis yang ketiga, transaksi perubahan aset dan RK SKPD yang merupakan jurnal finansial dibukukan dengan mendebit akun RK SKPD dan mengkredit akun kas daerah. Transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam ayat jurnal standarnya sebagai berikut. Jurnal anggarannya dibuat kosong atau tidak ada, sedangkan jurnal finansialnya RK SKPD didebit sebesar Rp50 dan kas di daerah sebesar Rp50 di kredit. Selanjutnya, ilustrasi transaksi penarikan dana dari kas daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk menambah besarnya uang persediaan atau UP sebesar Rp200. Transaksi ini menggunakan SP2D TU senilai Rp200 untuk menambah saldo uang persediaan. Analisis yang pertama, bagi PPKD, transaksi ini serupa sifatnya dengan transaksi penerbitan SP2D UP untuk pengisian kas di bendahara pengeluaran SKPD. Dengan demikian, bukan merupakan transaksi anggaran, namun merupakan transaksi finansial. Yang kedua, transaksi ini menyebabkan aset atau akun kas di kas daerah berkurang sebesar Rp200, maka harus dibukukan di sisi kredit. Selanjutnya pasangannya yaitu ayat jurnal di sisi debitnya adalah RK SKPD karena uang tersebut dikirim ke SKPD. Dengan demikian, pembukuannya di dalam jurnal dapat dibuat dengan RK SKPD didebit sebesar Rp200 dan kas di kas daerah dikredit sebesar Rp200. Contoh berikutnya,
transaksi belanja modal untuk pembelian furnitur sebesar Rp70 oleh SKPD yang pembayarannya dilaksanakan secara langsung kepada perusahaan penyedia barang oleh kas daerah melalui mekanisme surat perintah pencairan dana belanja langsung. Untuk penyederhanaan ilustrasi, dalam transaksi ini diasumsikan tidak ada unsur pajak pertambahan nilai dan tidak ada potongan pajak penghasilan. Analisis yang pertama, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD? Karena transaksi ini pada hakikatnya merupakan belanja yang membebani anggaran SKPD, sehingga bukan merupakan realisasi anggaran bagi PPKD. Analisis kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini mengakibatkan keluarnya dana PPKD yang ditransfer langsung kepada penyedia barang ataupun jasa. Dengan demikian, harus ada pencatatan ke dalam jurnal finansial. Selanjutnya, analisis yang ketiga, transaksi pengeluaran kas daerah yang merupakan jurnal finansial yang dibukukan dengan mengkredit akun kas di kas daerah dan mendebit akun rencana kerja SKPD. Ayat jurnalnya yaitu pada jurnal anggaran tidak ada di jurnal, dan pada jurnal finansial rencana kerja SKPD didebit sebesar Rp70 dan dikredit kas di kas daerah sebesar Rp70. Selanjutnya, ilustrasi transaksi penerimaan sewa ruangan yaitu sebesar Rp30. Uang dibayarkan oleh penyewa kepada bendahara penerimaan SKPD. Dari soal ini, analisis yang dilakukan ada dua. Yang pertama yaitu apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD? Transaksi ini pada hakikatnya bukan merupakan realisasi penerimaan anggaran bagi PPKD, melainkan penerimaan anggaran SKPD. Dengan demikian, tidak dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD. Analisis yang kedua yaitu, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini belum mengakibatkan perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada PPKD. Dengan demikian, belum ada pencatatan ke dalam jurnal finansial. Dari analisis yang dilakukan, maka penjurnalan dalam jurnal belum ada. Contoh yang G yaitu ilustrasi transaksi penyetoran hasil penerimaan sewa ruangan yaitu sebesar Rp30 oleh bendahara penerimaan SKPD kepada kas daerah. Analisis yang dilakukan yaitu apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Karena transaksi ini pada hakikatnya hanya menyebabkan terjadinya perpindahan uang dari bendahara penerimaan kepada kas daerah, maka bukan merupakan realisasi anggaran bagi PPKD. Jadi, tidak dibukukan ke dalam jurnal anggaran. Selanjutnya, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini mengakibatkan berubahnya saldo uang pada kas daerah. Dengan demikian, harus ada pencatatan ke dalam jurnal finansial. Analisis yang ketiga yaitu transaksi penyetoran uang mengakibatkan uang kas di kas daerah bertambah, maka akun tersebut harus didebit. Sementara itu, akun yang menjadi lawannya atau dikredit yaitu rencana kerja SKPD yang harus dikredit. Maka ayat jurnal yang harus dicatat adalah pada jurnal anggaran tidak ada penjurnalan, sedangkan pada jurnal finansial yaitu pada akun debit yaitu rencana kerja PPKD sebesar Rp30 dan dikredit yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar Rp30. Contoh selanjutnya, ilustrasi transaksi penerimaan retribusi dari penjualan bibit kelapa di SKPD sebesar Rp90. Uang yang dibayarkan oleh penyewa secara langsung ke kas daerah
Bendahara penerimaan SKPD tidak menerima pembayaran, akan tetapi hanya menerima pemberitahuan saja. Analisisnya yang pertama, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Karena transaksi ini pada hakikatnya adalah realisasi pendapatan bagi SKPD dan bukan merupakan realisasi bagi PPKD. Dengan demikian, tidak dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD. Analisis yang kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini mengakibatkan masuknya dana ke dalam kas daerah. Dengan demikian, harus ada pencatatan ke dalam jurnal finansial PPKD. Dan analisis yang ketiga, transaksi yang merupakan jurnal finansial ini harus dibukukan dengan mendebit akun kas di kas daerah dan mengkredit akun rencana kerja PPKD. Ayat jurnalnya yaitu pada jurnal anggaran tidak ada di jurnal, dan pada jurnal finansial pada debit kas di kas daerah sebesar Rp90 dan di kredit rencana kerja SKPD sebesar Rp90. Contoh yang terakhir, ilustrasi transaksi penerimaan dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus oleh PPKD. Jumlahnya masing-masing sebesar Rp1.000. Maka analisis yang dilakukan, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran? Karena transaksi ini pada hakikatnya adalah realisasi pendapatan bagi PPKD, maka merupakan realisasi anggaran bagi PPKD. Dengan demikian, dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD. Analisis yang kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini mengakibatkan masuknya dana ke dalam kas daerah. Dengan demikian, harus ada pencatatan ke dalam jurnal finansial PPKD. Maka, jurnal yang dilakukan yaitu pada jurnal anggaran di debit yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar Rp3.000 dan di kredit yaitu dana bagi hasil laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.000, dana alokasi umum laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.000 dan dana alokasi khusus laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.000. Sedangkan pada jurnal finansial di debit yaitu kas di kas daerah sebesar Rp3.000 dan di kredit dana bagi hasil laporan operasional sebesar Rp1.000, dana alokasi umum laporan operasional sebesar Rp1.000 dan dana alokasi khusus laporan operasional sebesar Rp1.000. Selanjutnya yang kelima, membukukan surat perintah pencairan dana GU terkait transaksi belanja uang persediaan SKPD yang mengandung potongan ataupun pajak. A. SKPD membeli buku ensiklopedia sebagai inventaris seharga Rp100 dengan menggunakan uang persediaan. Dalam hal ini, bendahara pengeluaran memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp2, sehingga uang bersih yang diterima oleh penjual buku hanya sebesar Rp98. Pada saat surat perintah pencairan dana GU sebesar Rp100 diterbitkan untuk mengganti uang persediaan yang dipakai untuk belanja barang tersebut, pembukuannya adalah sebagai berikut. Analisis yang dilakukan yaitu bagi PPKD, transaksi ini adalah hakikatnya adalah penerbitan surat perintah pencairan dana GU. Oleh karenanya, penyetoran uang pembukuan pihak ketiga oleh bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di kas daerah. Maka jurnal yang dilakukan adalah pada jurnal anggaran tidak ada jurnal dan jurnal finansial yaitu
pada debit yaitu rencana kerja SKPD sebesar Rp100 dan di kredit yaitu kas di kas daerah sebesar Rp100. Yang B, SKPD membeli alat tulis kantor seharga Rp500 dengan menggunakan uang persediaan. Dalam hal ini, bendahara mengeluarkan pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp10, sehingga jumlah bersih uang yang diterima oleh penjual buku hanya sebesar Rp490. Selanjutnya, karena penjual alat tulis kantor tersebut adalah pengusaha kena pajak, maka atas transaksi tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10% dari harga barang, yaitu sebesar Rp50. Dengan demikian, harga perolehan alat tulis kantor tersebut adalah Rp550, sesuai faktur dari penjual. PPN dan PPh pasal 22 dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Pada saat surat perintah pencairan dana GU sebesar Rp50 itu diterbitkan untuk mengganti uang persediaan yang dipakai untuk belanja barang tersebut, pembukuannya adalah sebagai berikut. Analisis yang dilakukan yaitu bagi PPKD, transaksi ini serupa dengan transaksi yang sebelumnya. Maka jurnalnya yaitu pada jurnal anggaran tidak dilakukan transaksi, dan pada jurnal finansial pada debit yaitu rencana kerja SKPD sebesar Rp550 dan di kredit yaitu kas daerah sebesar Rp550. Yang keenam, membukukan transaksi surat perintah pencairan dana LS yang mengandung potongan ataupun pajak. Contohnya yaitu SKPD membeli komputer menggunakan anggaran belanja modal, yaitu seharga Rp2.000 dengan menggunakan pembayaran surat perintah pencairan dana LS. Dalam hal ini, pihak pembayar wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp50, sehingga jumlah bersih uang yang diterima oleh si penjual hanya sebesar Rp1.950. Selanjutnya, karena si penjual adalah pengusaha yang kena pajak, maka atas transaksi tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga perolehan barang. Dari harga barang, yaitu Rp200. Dengan demikian, harga perolehan komputer adalah Rp2.200 sesuai faktur dari si penjual. PPN dan PPh pasal 22 dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Pembukuannya adalah sebagai berikut. Analisis yang dilakukan yaitu analisis yang pertama, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal anggaran. Transaksi ini pada hakikatnya belanja modal di SKPD dan bukan realisasi anggaran bagi PPKD. Dengan demikian, tidak dibukukan ke dalam jurnal anggaran PPKD. Analisis yang kedua, apakah transaksi ini dibukukan ke dalam jurnal finansial? Transaksi ini mengakibatkan keluarnya dana kas daerah sebesar Rp2.200 serta sekaligus penerimaan uang karena pemotongan dari PPh pasal 22 serta yaitu sebesar Rp50 serta PPN sebesar Rp200 yang akan disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, harus ada pencatatan ke dalam jurnal finansial. Maka, jurnal yang akan dilakukan yang pertama yaitu pada jurnal finansial, rencana kerja SKPD di debit Rp2.200 dan kas di kas daerah sebesar di kredit sebesar Rp2.200. Selanjutnya, jurnal
dari pemotongan ataupun pemungutan pajak. Kas di kas daerah sebesar 250 di debit sebesar 250.000 rupiah dan di kredit PVK PPh pasal 22 sebesar 50 rupiah dan PVK PPN di kredit sebesar 200 rupiah. Selanjutnya, jurnal pada penyetoran pajak oleh PPKD ke kas negara. Jurnal yang dilakukan yaitu pada debit yaitu PVK PPh pasal 22 sebesar 50 rupiah, PVK PPN di debit sebesar 200 rupiah dan di kredit yaitu kas di kas daerah 250 rupiah. Selanjutnya, cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar, yaitu dengan mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai atau yang sama. Misalnya, jurnal pada tanggal 2 Februari 2014, yaitu terdapat kas di bendahara pengeluaran didebit sebesar 50 juta dan RK PPKD dikredit sebesar 50 juta. Maka untuk buku besar atas kas di bendahara pengeluaran yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 saldo awal sebesar 1.500.000 dan pada tanggal 2 Februari 2014 penerimaan UP sebesar 50 juta dikredit. Maka saldonya 50 juta ditambah dengan 1.500.000 menjadi 51.500.000. Saldo awal tersebut diperoleh dari neraca saldo pada awal tahun. Untuk akun RK PPKD pada tanggal 1 Januari 2014 saldo awalnya tidak terdapat di dalam neraca saldo awal tahun, maka saldonya sebesar 0. Dan pada tanggal 2 Februari 2014 penerimaan UP dikredit sebesar 50 juta, maka saldonya 50 juta. Cukup sekian penampilan podcast dari kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.